Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah kita akan melanjutkan surah Yusuf ayat ke-19. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla daulah. Qala ya busra hadha gulam wa asarruhu bita'ah wallahu alimun bima ya'malun. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla daulah. Dan datanglah sekelompok musafir, sayyarah musafir. Fa'arsadu, maka mereka mengutus waridahum, pengambil akhir, fa'adla daulah, lalu dia menurunkan timbanya. Qala, berkata si warid tadi, pengambil air tadi, ya busra hadza gulam. Oh, senangnya dia ada seorang anak muda. Wa asarruhu bida'ah, kemudian mereka menyembunyikan sebagai barang dagangan. Wallahu alimun bima ya'malun, dan adalah Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi Bu, kita kembali ke episode selanjutnya, yaitu di mana Nabi Yusuf ini udah dibuang ke dalam sumur. Nah, yang namanya sumur di sana itu Bu, ada kayak legokan gitu kan, sehingga ketika dia dicemplungin ada buat tempat dia nemplok di sumur itu. Nah, terus di sini diceritakan di episode yang ini selanjutnya itu waja'at sayyaratun, datanglah sekelompok musafir. Nah, musafir ini apa Bu? Jadi musafir kalau kata Sesarawi adalah orang yang ahli dalam perjalanan, yang mana seperti mereka melakukan perjalanan itu Bu, baik pada musim dingin maupun musim panas untuk berdagang atau mereka membawa barang dagangan. Itu yang dimaksud musafir gitu. Nah, biasanya ini musafir kan, namanya musafir kan pergi ke sumur lah, nyari buat minum. Dan walaupun musafir itu kan rombongan sekelompok, tapi tetap aja yang namanya yang disuruh ngambil minum ya satu orang doang. Siapa? Waridahum, warid, si warid ini. Jadi warid itu adalah orang yang disebut pencari air, warid gitu. Warid. Nah, ketika warid ini udah mulai tuh talinya kan diturunin, ya kan, digunakan tali itu disebut namanya risya. Nah, tali diturunin, ketika tali ini ditarik kok terasa berat.
gitu. Dia juga bingung nih kok berat gitu, tumben-tumbenan gitu. Ditarik, pas ternyata ketika tali menjulur itu Nabi Yusuf buru-buru megang tuh tali, berharap apa bu, diangkat ke atas. Tapi yang narik ini nggak ngeh kalau Nabi Yusuf itu udah pegangan ketika itu tali. Sampai ketika pada akhirnya tali itu ditarik, Nabi Yusuf muncullah, kelihatan. Maka inilah yang dimaksud daripada firman Allah, qala ya busra hadza gulam, gitu. Namun siapa si Warid itu ngomong, oh seneng Mbak, senengnya ini ada seorang anak muda. Nah, gitu Bu ceritanya. Ya, diangkatlah itu Yusuf, ya kan. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asarruhu bidoah, dan mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka menyembunyikan dan memperlakukan Nabi Yusuf ini kayak barang dagangan. Nabi Yusuf enggak seperti orang. Kalau orang kan duduk apa di sampingnya kan gitu, apa ditunggangin sama atau gimana, kagak diumpetin seperti barang dagangan. Kenapa Bu? Karena mereka khawatir ini bocah kan udah jadi barang milik dia, dan nantinya ketika sudah sampai di kota ada niatan mau dijual ini bocah Nabi Yusuf ini. Maka itu yang dimaksud daripada wa asarruhu bidoah, dan mereka menyembunyikan Nabi Yusuf seperti barang dagangan. Gitu, dijaga jangan sampai kabur nih bocah. Kalau kabur rugi gua. Begitu pikir mereka. Nah, yang selanjutnya wallahu alimum bima ya'malun, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ini mengacu kepada mereka Bu yang menyembunyikan Nabi Yusuf sebagai barang dagangan. Artinya Allah udah tahu, emang niat lu itu ngumpetin Nabi Yusuf udah buat barang dagangan. Gitu. Apa Bu maksud daripada Allah tahu dalam hal ini? Jadi pelajaran yang kita bisa ambil bahwa kisah Nabi Yusuf ini mengajarkan bahwa dalam setiap kejadian, bahkan walaupun kejadian itu tampak buruk, ya kan, seperti Nabi Yusuf dilempar ke sumur, bahkan Nabi Yusuf diperlakukan seperti barang dagangan, tetap aja Allah tahu. Walaupun ketika itu Nabi Yusuf berusaha dizolimin, yaitu dengan dijual, Allah tahu. Tapi tetap ada rencana besar. Jadi jangan dipikir Allah lalai ketika melihat Nabi Yusuf dizolimi, dijual. Enggak, Allah enggak lalai. Sengaja dibiarkan oleh Allah. Karena apa Bu? Karena dari situ, dari mulai Nabi Yusuf dibuang sampai Nabi Yusuf diambil, dan bahkan Nabi Yusuf diperlakukan seperti barang dagangan atau ingin dijadikan budak, itu tetap dalam pengawasan Allah, karena di situ ada rencana besar yang Allah persiapkan buat Nabi Yusuf. Jadi meskipun Nabi Yusuf dihadapkan di situasi yang tampaknya berat, ya seperti dijual, seperti yang tadi saya bilang, diperlakukan seperti barang dagangan, hal ini sebenarnya bagian daripada rencana Tuhan yang tujuannya, yang ujungnya sebenarnya ingin mengangkat derajat Nabi Yusuf di kemudian hari. Begitu Bu. Nah jadi ini kan pelajaran juga buat kita. Kalau kita merasa hari ini sedih misalnya karena ditinggalin saudara yang udah gak peduli, maka jangan Ibu menganggap bahwa Allah juga gak peduli sama kita. Salah. Allah peduli, Allah tetap memperhatikan. Cuman yang penting apa, kita sabar aja. Mudah-mudahan Allah tengah mempersiapkan sesuatu yang nantinya, kedepannya, besoknya, mungkin kesusahan kita, ya kan, akan menjadi bagian dari rencana besar yang Allah siapkan buat kita. Bisa jadi seperti itu, kan gitu. Yang kedua, hikmah yang kita bisa ambil dari ayat yang pertama kita bahas. Jadi Allah menutup ayat ini dengan penegasan bahwa Dia mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu hikmahnya mengingatkan kepada kita bahwa Allah senantiasa mengetahui perbuatan manusia.
baik itu yang dilakukan terang-terangan maupun yang dilakukan secara tersembunyi. Kan begitu. Perbuatan yang dilakukan sama abangnya itu sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Dan mereka menjadikan Nabi Yusuf disembunyikan seperti barang dagangan, Allah tahu. Kan begitu. Dan itu semua Allah tahu. Ini kan menjadi dorongan gitu untuk kita selalu berbuat baik, menjaga amanah, jangan sampai kita meniru perilaku abang-abangnya Nabi Yusuf, dan kita juga jangan sampai meniru perilaku orang yang berusaha menjual Nabi Yusuf. Ini karena apa? Karena ingin dijadikan budak. Karena apapun yang kita lakukan, perbuatan jahat apapun yang kita rencanakan terhadap orang lain, Allah tahu. Hati-hati kalau berbuat jelek. Kenapa? Allah tahu. Dan kalaupun pada hari kita nggak ngapa-ngapa, ya emang dibiarin sama Allah. Entar waktunya nanti kita akan dibalas. Enggak di dunia, di akhirat enggak bakal lalai. Bakal apa? Bakal mendapatkan balasan dari apa, Bu? Dari kejelekan yang kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hikmah yang kita bisa ambil dari ayat ini, yaitu apa? Mengenai kesabaran Nabi Yusuf dalam menghadapi ujian. Nah jadi Bu, Nabi Yusuf alaihissalam ini kan menjadi teladan dalam hal kesabaran. Jadi meskipun Nabi Yusuf itu menghadapi berbagai cobaan, tapi tetap aja Nabi Yusuf gak putus asa. Dia gak kehilangan kepercayaan kepada Allah. Dia tetap percaya Allah Maha Baik. Dalam kehidupan sehari-hari, ini kan juga diajarkan bahwa kita juga untuk bersabar. Artinya pelajaran ini kan bukan cuma bisa diambil buat Nabi Yusuf, Bu. Buat kita juga semua sama. Setiap kita kan punya beban dan masalah masing-masing. Ada yang masalahnya itu pada harta, kan begitu. Ya artinya walaupun pada akhirnya memang ujian kita adalah harta, ya sabar aja. Nanti pasti Allah akan jadikan bagi kita jalan keluar. Ada orang atau di sini ibu-ibu ujiannya itu pada anak, maka apa, Bu? Sabar aja, karena pasti Allah akan merencanakan sesuatu yang sebenarnya terbaik buat ibu. Syaratnya harus sabar dulu. Begitu juga ada orang yang ujiannya itu pada suami misalnya. Ya udah, sabar aja, jangan putus asa dan jangan sampai kita hilang kepercayaan kepada Allah, apalagi menganggap bahwa takdir Allah ini salah, apalagi menganggap bahwa Allah nggak adil. Kenapa? Enak banget dia dikasih suami soleh, gua kagak. Enak banget dia dikasih anak bener, gua malah anak badar. Kan gitu. Selalu sampai seperti itu, kagak apa, Bu. Enggak, Allah enggak kaci, enggak akan mempersiapkan sesuatu yang istimewa buat kita. Karena apa? Karena gitu udah menolak. Begitu. Dan juga pelajaran yang kita bisa ambil dari poin yang keempat, yaitu keberanian menghadapi ketidakpastian. Jadi Bu, ini kan Nabi Yusuf Bu, sedang menggambarkan tentang contoh keteguhan hati, yaitu saat menghadapi masa depan yang gak jelas. Sekarang kalau ngomong buset Nabi Yusuf ketika dilempar ke sumur, itu kan Bu antara hidup dan mati. Kalau ada orang yang menyapa mampir itu ke sumur, kalau kagak ada mati ketika itu Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf sabar menghadapi ketidakpastian hidupnya sampai pada akhirnya tali itu turun. Dan tali itu pun diraih sebagai bentuk Nabi Yusuf menerima pertolongan Allah. Ketika udah diangkat, Nabi Yusuf dihadapkan ketidakpastian selanjutnya, yaitu Nabi Yusuf diperlakukan seperti barang dagangan, mau dijual, dijadikan budak. Kan begitu. Tapi sekali lagi Nabi Yusuf nggak hilang kepercayaan. Dia tetap yakin atas takdir Allah. Jadi tetap percaya dan tawakal kepada Allah gitu. Nah kita bisa belajar daripada kisah Nabi Yusuf tentang bagaimana keberanian dia, kesabaran dia menghadapi ketidakpastian masa depan, ketidakpastian hidup. Kan begitu, Bu. Kalau misalnya ibu tetap tenang, tetap optimis,
nggak putus asa atas rahmat Allah, pasti nanti Allah akan kasih ibu jalan keluar begitu. Dan di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasarauhu bisamanin bisamanin baksin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang rendah. Gitu, bisa manin baksin dengan harga yang rendah. Darahima ma'dudah, hanya beberapa dirham saja. Kenapa Bu mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga rendah? Wa kanu fihi minaz zahidin, oleh karena sebab mereka enggak tertarik pada Nabi Yusuf. Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi Bu, yang dimaksud daripada ayat ini yaitu kan Nabi Yusuf dijual dengan bisa manin bahsin, dengan harga murah. Maksudnya dalam konteks ini maksudnya mereka menjual Nabi Yusuf jauh lebih rendah dari harga pasaran. Kalau misalnya pasaran budak seukuran atau seumuran Nabi Yusuf misalnya 100 dirham, Nabi Yusuf cuma dijual 50 dirham. Enggak banyak, katanya udahlah jual murah, jual cepat, jual butuh, ibaratnya begitu. Nah, terus apa Bu penyebab mereka jual jual cepat, jual murah? Nah, di kelanjutannya dibilang apa? Karena apa? Jahidin. Mereka itu enggak tertarik sama Nabi Yusuf. Nah, ini menunjukkan kalau kata Sarawi bahwa mereka itu enggak punya minat terhadap Yusuf selain cuman pengen mendapat keuntungan cepat aja udah. Biar jual cepat, biar gua enggak mau panjang urusan. Kenapa Bu? Karena mereka khawatir, takut nih bocah ada yang nyari, bapaknya nyari, abangnya nyari, adiknya nyari. Daripada gua resiko kagak dapat untung kan, gua cepet-cepet aja udah. Ya kan? Artinya ketika dia udah jual ya udah lepas urusan. Terlepas nanti ada abang yang nyari, bapak yang nyari, ya urusannya mono yang beli bukan gua, kan begitu. Makanya apa Bu? Dijual cepat sama para orang-orang yang menemukan para musafir tadi begitu. Dan juga di kelanjutan ayat wa qala alladzina ashtarahu min Masra li imratih. Nah, terus dan orang Mesir membelinya berkata kepada istrinya. Nah, jadi ketika udah di pasar nih, di pasar kan biasa jual beli macam-macam termasuk jual beli budak. Nah, ada Bu seorang Mesir, ya kan, ada orang Mesir itu membeli Nabi Yusuf, ya, membeli Nabi Yusuf dan dia berkata kepada istrinya, dibilang apa? Ikrimi maswahu asa an yanfa'ana au yattakhidahu waladan. Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita. Kan gitu. Atau apa? Pungut dia sebagai anak. Gitu. Wa kadzalika makkana li Yusufa fil ardh. Demikianlah kami memberikan kedudukan gitu. Kedudukan yang baik kepada Nabi Yusuf di negeri Mesir. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan demikianlah kami dan agar kami ajarkan kepadanya ta'wil mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan agar kami dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Nah, jadi Bu, akhirnya ketika dijual murah ada tuh yang beli gitu. Dan pembelian Nabi Yusuf ini memiliki alasan. Jadi orang mau beli Nabi Yusuf ini ada alasannya kenapa gua beli Nabi Yusuf. Gitu. Jadi orang yang membeli Nabi Yusuf itu tujuannya dia membawa untuk melayani istrinya yang nggak punya anak. Gitu. Artinya Nabi Yusuf ketika itu masih kecil. Karena dia ngerasa gue nggak bisa ngasih anak, ya kan? Maka apa? Ya udahlah, gue angkat Nabi Yusuf sebagai anak. Makanya kan di situ dia minta kepada istrinya, mintanya apa Bu?
berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Maksudnya apa? Diasuh benar-benar, diperlakukan benar-benar, bahkan apa? Natakhidahu waladan, dan atau pungut dia sebagai anak gitu. Karena ini, dan bahkan menurut riwayat lain bukan cuma sekedar dia nggak punya anak. Menurut lain pembelinya ini, kalau kata Syarawi, kurang memiliki hasrat terhadap wanita. Nah ya gitu. Jadi yang belinya ini ibaratnya apa ya? Itu bininya kagak dicolek gitu. Jadi bininya ini sebenarnya kesiksa dia nggak punya anak, kesiksa nggak dicolek lakinya. Yang beli ini nih, gitu. Makanya apa? Sebagai bentuk hadiah, ya udahlah, gua beli nih budak yang tujuannya buat anak, gitu. Tetapi yang dia lupa bahwa inisiatif dia ini kedepannya akan menunjukkan kemungkinan masalah yang besar sebenarnya, gitu, dengan mengadopsi Yusuf. Kadang namanya Nabi Yusuf kan kagak kecil terus, ya kan? Bakal ada gedenya, bakal ada dewasanya, begitu. Ini lakinya mikirnya nggak panjang, dia pikir kali iya bener bisa dijadiin anak. Tapi kan yang namanya bininya udah jarang dicolek. Ya kan, sementara Nabi Yusuf makin gede, makin dewasa, makin ganteng tuh Nabi Yusuf. Maka kemungkinan terburuk ini nggak pernah jadi pertimbangan daripada suaminya, begitu Bu. Nah jadi itu terkait daripada apa? Ke ini ya, kelalaian daripada si lakinya tadi. Tapi biar bagaimanapun Bu, sekali lagi, ini bagian daripada rencana Allah. Karena kan di situ dengan jutaan apa? Wa kadzalika makanna li Yusuf fil ar. Demikianlah kami menempatkan Nabi Yusuf di bumi. Maksudnya apa? Allah menunjukkan bahwa Allah sudah merencanakan jalan Nabi Yusuf untuk menjadi apa? Untuk mencapai peran yang penting. Karena Bu, ketika dia berada di rumah Al-Aziz, ini yang beli, istilahnya raja, ya kan? Itu Bu, otomatis kan Nabi Yusuf mendapatkan pendidikan, ya kan? Pendidikan yang baik, pengasuhan yang baik, ya kan? Adab yang baik, tentang baik itu sopan santun atau apalah. Yang jelas Nabi Yusuf diajarkan menjadi orang besar, orang yang ngerti, termasuk ketika itu apa? Mengenai tafsir mimpi, begitu. Yang mana tafsir mimpi ini kan nanti akan menjadi kunci dia di masa depan, gitu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah selalu mengatur urusan hamba-hambanya meskipun kebanyakan manusia tuh nggak sadar. Coba kepikiran nggak kita sejauh itu tentang rencana Tuhan ketika mengatur daripada apa? Daripada masa depan Nabi Yusuf. Cuman kan kita nggak sadar, nggak kepikiran sampai situ. Tapi ternyata sehebat itu Allah punya rencana besar. Dan juga akhirnya apa? Nantinya kan Nabi Yusuf tuh jadi orang besar, ya kan? Sampai pada akhirnya nanti yang saudara-saudaranya kan diundang tuh ke istana, yang pada akhirnya malu. Makanya kalau kata Syarawi bahwa jika orang zolim tahu apa yang Allah persiapkan bagi orang yang dizolimi, mereka pasti tidak akan menzolimi. Seperti kemarin kata Ustaz Ujang, kalau kita dengki sama orang, ujung-ujungnya kita akan malu sama orang yang didengki. Nah kalau orang yang menzolimi tahu ujung kisah orang yang dizolimi, nyesel kita zolimin orang. Nggak bakal kita zolimin orang. Karena apa Bu? Karena ujungnya, nasibnya orang yang zolimi pasti lebih baik daripada orang yang menzolimi, begitu Bu. Dan yang terakhir Ibu, ya terakhir, walamma balagha asuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah mencapai cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan ilmu, demikianlah kami berikan balasan orang-orang yang berbuat baik. Nah jadi Bu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Yusuf namanya keluasan ilmu dan juga hikmah.
Ketika udah besar nih, balik itu ya baik matang secara jiwa, matang secara fisik. Nabi Yusuf, apa Bu yang dimaksud Nabi Yusuf diberikan keluasan ilmu? Yaitu apa? Masalah terkait tafsir mimpi itu merupakan anugerah keluasan ilmu yang dikasih oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Lantas apa Bu yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah artinya kemampuan untuk memutuskan antara dua hal yang bertentangan. Nah, seperti apa? Nabi Yusuf kan bisa menafsirkan mimpi. Tentang apa Bu? Tentang bahwa Mesir ketika itu akan dia apa Bu? Akan diramalkan, yaitu akan mengalami paceklik 7 tahun. Tapi sebelum paceklik itu masa suburnya 7 tahun juga. Maka dengan hikmahnya Nabi Yusuf, dengan bijaksananya Nabi Yusuf mengasih apa Bu? Solusi terhadap permasalahan yang kemungkinan akan terjadi. Maka Nabi Yusuf memberikan solusi. Nah, solusi ini merupakan hikmah kebijaksanaan Nabi Yusuf dalam mengambil keputusan. Yaitu dengan apa? Selama 7 tahun masa subur, itu semua bahan makanan dimasukin ke gudang-gudang logistik untuk persiapan 7 tahun nanti di masa paceklik. Ini keputusan dan kebijaksanaan Nabi Yusuf. Sehingga apa Bu? Nabi Yusuf pada akhirnya bisa melewati masa paceklik itu. Masyarakat Mesir bisa melewati masa paceklik itu karena kebijaksanaan Nabi Yusuf. Begitu Bu. Dan ini merupakan apa Bu? Merupakan bentuk daripada kebijaksanaan daripada Nabi Yusuf, begitu. Nah, seperti kembali yang tadi saya bilang, bahwa nanti ini apa di episode selanjutnya ya, minggu depan, ini udah mulai nih, nanti terjadi tragedi, yaitu tadi antara istrinya itu sama Nabi Yusuf, yang sebenarnya kan ya nanti itu akan terjadi tragedi itu. Makanya kan ini juga kalau kita sarawi menjadi pelajaran bahwa kita nih, Allah sebenarnya memerintahkan kepada kita dalam hal ini menjaga pandangan, menahan diri, sehingga apa Bu? Karena namanya pandangan itu kan akhirnya menimbulkan ketertarikan. Kalau misal sebatas itu, kalau misalnya hati nuntut lebih dari itu akan jadi masalah ke depannya. Dan itu juga yang dialami oleh istri Al-Aziz atau ibu angkat daripada Nabi Yusuf, yang istilahnya dia semakin hari semakin Nabi Yusuf kelihatan tampan, semakin dewasa, semakin besar ketertarikan dia terhadap Nabi Yusuf, begitu Bu. Nah, mungkin itu saja, nanti insya Allah akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.